Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Inspirasi hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 7 Juli 2023, diambil dari perikopa Injil Markus, Injil Matius, pasal 9 ayat 9 sampai 13. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Dan adapun tema renungan kita pagi ini adalah jalan belas kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu siang tatkala saya masih melayani sebagai staf seminari Angin Mamiri Yogyakarta, saya menerima sebuah pesan WA dari seorang teman pastor. Isinya sangat jelas. Tolong endorse angkringan Mbak ini. Foto ditampilkan beserta nama, keterangannya sangat singkat. Mantan PSK yang ingin bertobat dan memulai hidup baru. Saya sontak mengundang teman-teman WA untuk mengunjungi angkringan atau tempat berjualan dari Mbak ini. Makanan dan minuman yang disediakan di angkringan tersebut memang enak-enak dan harganya pun sangat terjangkau. Banyak komen positif dari pengunjung, dari teman-teman saya tentunya, tetapi saya lebih bahagia melihat sang pemilik dari angkringan tersebut yang dapat menjalani hidup barunya dengan tenang. Saya kagum dengan teman pastor yang dengan tekun melaksanakan karya pewartaan yang dipercayakan oleh kongregasinya kepadanya dengan sungguh-sungguh demi mengubah Mbak ini yang awalnya seorang PSK. Dia telah berhasil memberi pencerahan, menemukan bakat yang tepat dalam diri sang pemilik yang mantan PSK itu, dengan memberinya keberanian untuk memulai hidup baru dan membantunya untuk memperoleh sukacita dan harga dirinya kembali sebagai seorang perempuan. Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga melakukan hal yang sama terhadap Matius, sang pemungut cukai yang bertobat. Yesus mengajak Matius untuk mengikutinya. Yesus membuka jalan bagi Matius yang dipandang sampah oleh masyarakat Yahudi saat itu. Karena bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai adalah antek penjajah Romawi. Berarti mereka pengkhianat bangsa Yahudi. Mereka juga dicap korup karena sering menagih lebih dari yang seharusnya dibayar, dan dipandang najis karena bergaul bebas dengan orang-orang Romawi, orang-orang asing yang dipandang najis oleh orang-orang Yahudi. Matius, saya yakin, sebenarnya rindu dengan kehidupan yang lain yang layak baginya sebagai seorang Yahudi, tetapi cap sebagai pendosa dan hukuman sosial justru membelenggunya. Apakah ada peluang lain bagiku untuk hidup jika aku meninggalkan pekerjaan ini? Demikianlah pertanyaan yang selalu bermain di benak Matius saat itu. Yesuslah yang memberi jalan baru tersebut dengan panggilan untuk mengikutinya. Matius yang menerima pewartaan kebaikan Allah dalam Yesus akhirnya menjadi saluran rahmat Allah bagi teman-temannya sesama pendosa. Matius tidak berpikir dua kali. Ia lalu meninggalkan tempatnya memungut cukai, tempat berdosanya, dan mengikuti Yesus. Dan bahkan di rumah Matius, para pendosa bertemu dengan Yesus. Berkat Matiuslah, maka para pendosa lain berjumpa makan bersama dengan gurunya, dengan Allah yang murah hati. Yesus sendiri berkata, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus dan teman pastor itu telah mengajarkanku jalan belas kasih dan hidup baru yang sesungguhnya. Jalan Yesus adalah jalan kerahiman yang menjauhkan hukuman dari peta jalan keselamatannya. Yesus datang untuk menyelamatkan dan memanggil kita murid-muridnya untuk melanjutkan jalan keselamatan itu.
Jalan Yesus yang dipraktekkan oleh teman pastor itu mengajarkan kepada saya bahwa jalan belas kasih bukanlah dengan mengurut dada sendiri sambil mengucapkan kata kasihan, melihat orang yang bersusah. Jalan Yesus adalah jalan yang mengajarkan kita untuk rela mengunjungi, mendengarkan sesama yang menderita, bersama-sama mencari jalan keluar bagi mereka dari penderitaan tersebut, memberi mereka keberanian dan jalan baru bagi hidup mereka, dan tentu saja dengan mendukung mereka. Ini yang dilakukan oleh teman pastor tersebut. Kita semua tidak dipanggil untuk menilai, untuk berkomentar atas hidup sesama kita yang berdosa, tetapi kita dipanggil untuk memberi kesempatan dan jalan keluar dari kedosaan dan keterpurukan mereka. Saudara-saudara kita itu juga tidak ingin hidup dalam situasi kedosaannya dan berkubang di dalamnya. Tetapi kadang mereka tidak bisa berubah karena tidak tahu jalan keluar, dan kadang tidak diberi kesempatan dan peluang untuk hidup baru mereka. Kita dipanggil untuk menolong mereka, bukan dengan jalan menghakimi, memaki, mendiskreditkan, dan mengucilkan mereka, tetapi dengan jalan memberi kesempatan, memberi peluang dan dukungan agar mereka memulai kehidupan baru sebagai anak-anak Yesus. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.